Ya, jadi akan ada 3 pertemuan lagi. Berarti kalau hari ini nggak dihitung, itu pertemuan kita tinggal dua kali lagi nih sebenarnya. Nah, jadi di pertemuan yang tinggal sedikit lagi, materinya masih dua, yaitu pondasi telapak dan juga kolom langsing gitu ya. Jadi ini waktunya lumayan mepet gitu. Kalau saya hitung habis UTS sampai sampai ke akhir kuliah itu hari Jumat cuma dapat 6 pertemuan gitu ya. Jadi secara waktu ini lumayan mepet juga gitu. Jadi jadi kita uh, materi latihan seperti itu ya untuk mengejar waktu gitu. Dan sekali lagi kalau ada latihan manfaatkan itu benar-benar sebagai latihan. Lalu kira-kira ada masalah di mana nih? Jadi kalian cobain sebisa mungkin seketerpahaman kalian gitu. Lalu ketika ada masalah apa gitu silakan untuk ditanyakan ya seperti yang udah ditanyakan oleh Steven kemarin. Oke, nah jadi kita akan masuk ya ke dua materi terakhir gitu ya di waktu yang sangat sempit ini. Itu yang hari ini kita akan membahas tentang pondasi telapak. Pondasi telapak ini biasa digunakan untuk bangunan tingkat rendah seperti rumah tinggal seperti itu. Jadi diharapkan setelah mempelajari ini kalian udah bisa mendesain pondasi eh, pondasi dangkal gitu ya untuk rumah tinggal seperti itu. Oke, kita mulai aja ya. Theodoricus Rio bisa tolong bacain? Iya Bu, bisa. Pondasi telapak. Pondasi didesain untuk menyalurkan beban kolom ke tanah. Desain pondasi telapak atau pondasi setempat harus memenuhi kekuatan yang ditinjau dari hal-hal berikut. 1. Kapasitas daya dukung tanah yang diizinkan. 2. Geser satu arah, geser dua arah, momen lentur dan tulangan, kapasitas daya dukung kolom dan dowel, panjang penyaluran tulangan, dan diferensial settlement. Berbagai jenis pondasi yang umum digunakan dapat dilihat pada gambar 8.1. Ya, oke, terima kasih. Nah, jadi pertama-tama gitu ya, kita kita wajib tahu lah ya fungsi dari pondasi sama dengan kita wajib tahu fungsi dari tangga. Jadi kalau nggak ada tangga, bayangin satu lantai itu nggak keakses gitu. Jadi sia-sia kan kalian. Padahal sedangkan yang namanya bangunan itu untuk mengakomodir fungsinya. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan interaksi apa, aktivitas apa, nah bangunan itu didirikan untuk tujuan itu. Jadi kalau misalkan bangunannya bertingkat tapi nggak ada tangga, satu lantai itu waste gitu ya, sia-sia gitu ya. Nah, jadi pondasi di sini juga didesain untuk menyalurkan beban kolom ke tanah gitu ya. Jadi eh, apa di sini fungsi dari pondasi itu sendiri menyalurkan beban karena kita itu kalau engineer sipil itu selalu ngikut hukum alam gitu ya. Jadi uh, apa jadi beban harus disalurkan gitu. Jadi nggak bisa nggak ada reaksi perlakan gitu. Jadi nggak bisa kayak magic gitu, kayak kekuatan superhero misalkan itu kan dia misalkan bisa menahan bumi misalkan. Nah itu perletakannya kemana tuh? Nah itu kita pertanyakan selalu gitu. Karena gaya harus disalurkan kita gitu. Jadi rumah nggak bisa ngambang tanpa ditahan gitu lah ya intinya. Oke, nah terus kita fokus ke pondasi dangkal gitu ya. Jadi seperti kalian tahu pondasi itu ada pondasi dalam dan pondasi dangkal. Nah, untuk rumah tinggal itu cukup menggunakan pondasi dangkal saja gitu. Nanti kalau kalian desain apartemen, mall dan seterusnya gitu, itu dibutuhkan pondasi dalam gitu ya. Dan kalian juga harusnya sudah mempelajari hal itu tiang pancang, tiang bor di rekayasa pondasi.
Nah, jadi untuk materi ini kita akan fokuskan ke pondasi dangkal seperti itu. Nah, untuk pondasi dangkal sendiri itu yang harus kita concern gitu ya, itu yang pertama kapasitas daya dukung tanah yang diizinkan. Nah, ini sebenarnya berhubungan juga dengan kekuatan tanahnya, jadi berhubungan juga dengan mekanika tanah dan juga pelajaran pondasi kalian gitu ya. Sebenarnya ini berhubungan dengan geoteknik gitu. Nah, selanjutnya adalah geser satu arah dan geser dua arah. Jadi ini nanti pelajaran materi geser gitu, itu harus kalian buka lagi. Jadi pondasi itu harus kalian desain dengan jangan sampai gagal geser aksi satu arah dan juga geser aksi dua arah begitu. Kalau gagal ya kalian tebelin lagi ya footingnya gitu. Jadi sekali lagi kalau bagian bagian ininya di pondasi itu harus ketebalannya cukup dalam menahan geser gitu. Kalau misalkan kurang, tebalin lagi gitu. Karena sekali lagi jarang kita memberikan tulangan geser gitu ya. Ini kan sebenarnya mekanismenya lebih ke pelat. Dan juga ini kan kalau pondasi dangkal kan biasanya ada kolom gini ya di sini ya. Set set set. Nah, gini. Nah, juga kalau buat pondasi dalam itu pile cap-nya juga harus kalian cek geser aksi satu arah dan geser aksi dua arahnya. Ya, begitu. Terus habis itu kalian juga harus memastikan momen lentut dan tulangannya. Jadi ini semua itu ada tulangannya ya. Jadi kalau misalkan nggak ada tulangannya, itu sekali lagi beton itu sangat riskan terhadap sangat getas, apalagi kalau ada tarik gitu ya, apalagi kalau ada lentur itu akan menghasilkan tarik kan. Nah, itu akan sangat mudah fail gitu. Jadi hampir semua beton struktural itu pasti ada tulangannya. Nah, di sini kalian juga harus merencanakan tulangan dari pondasi ini. Lalu habis itu ada kapasitas daya dukung kolom dan dowel-nya. Ini seperti sejenis stack gitulah kalau kalian sering mendengar di lapangan gitu. Terus habis itu panjang penyaluran tulangannya gitu. Jadi tulangan dari kolom ini harus sepanjang apa sih masuk ke pondasi gitu dan seterusnya lah ya. Terus differential settlement. Nah, ini juga sebenarnya erat kaitannya dengan mekanika tanah, rekayasa pondasi seperti yang kalian pelajari di geoteknik ya. Jadi differential settlement itu harus kita harus kita pastikan kalau tidak govern gitu. Jadi settlement itu boleh ada asalkan semua titik dari pondasinya turun bersamaan. Tetapi kalau salah satu aja yang turun, disitulah akan menjadi masalah untuk struktur atas kalian. Jadi sayang udah strukturnya udah bagus-bagus nih, struktur atasnya gitu ya. Tapi ada satu pondasi yang settlement-nya berlebihan dibandingkan pondasi yang lainnya, sehingga juga men-trigger kegagalan struktur seperti itu. Oke. Ya, ini jadi 7 poin ini harus dipastikan oke ya. Seperti ini contoh-contohnya untuk pondasi dangkal. Bisa seperti ini ya, menerus gitu. Jadi kayak dinding gitu, tapi menerus biasanya di sekeliling gitu. Lalu bisa juga seperti ini, ya ini paling banyak sih seperti ini ya. Terus habis juga bisa juga ada dua kali undakan lah ya, seperti ini. Lalu bisa juga seperti ini gitu. Jadi ini tapered ya, ini agak lebih tebal gitu, lalu habis itu jadi lebih nggak tebal gitu. Nah, ini untuk pondasi kalau yang ini untuk pondasi dalam ya. Jadi
pasti kalau pondasi dalam seperti ini ada kolomnya ke atas ya, ini menerus terus ke atas. Lalu di sini ada bore pile atau tiang pancang gitu ya. Nah, ini biasanya untuk pondasi dalam. Lalu ada juga yang 2 titik pondasi gitu ya, terus jaraknya berdekatan nih, ya udah digabungin aja jadi satu. Jadi bisa juga kayak gini nih, gitu ya, jadiin satu pondasinya. Jadi 2 kolom dijadiin satu pondasi. Lalu bisa juga kayak gini nih, tipe rakit ya, rough pondasi gitu. Jadi ya seluruh kolom dijadiin satu terus jadi pondasi rakit gitu, mat foundation gitu. Nah, biasanya juga ini dikombinasiin lagi pakai tiang pancang atau bore pile lagi sih. Jadi di bawahnya masih ada lagi. Gitu. Kalau ada pertanyaan, langsung aja ya. Seperti biasa. Vigilius Zemi, bisa tolong bacain. Suaranya belum kedengaran. Oh maaf Bu. Oh ya udah. Daya dukung tanah. Hubungan antara daya dukung tanah QA dengan beban yang bekerja ditentukan dengan persamaan 8.1. QA sama dengan Q ultimate sama dengan per Fs, di mana Q ultimate adalah tegangan pada bagian bawah pondasi yang mengakibatkan keruntuhan tanah di bawah pondasi, dan Fs adalah faktor keamanan yang nilainya berkisar antara 2,5 sampai 3. Sedangkan QA adalah daya dukung tanah yang didapat dari hasil penyelidikan tanah bidang geoteknik. Distribusi tegangan elastis pada dasar pondasi. Tegangan tanah pada dasar pondasi diasumsikan sebagai tegangan linear elastis, tetapi tidak ada tegangan tarik di antara dasar pondasi dan tanah. Apabila beban dari kolom ke pondasi adalah beban sentris atau mempunyai eksentrisitas, lihat gambar 8.2, maka tegangan Q pada dasar pondasi adalah. Oke, terima kasih Zemi. Jadi yang pertama kita harus tahu daya dukung tanah gitu ya. Nah, nanti QA itu adalah Q ultimate dibagi suatu safety factor yang kisaran angkanya itu 2,5 sampai 3. Nah, QA ini dari hasil penyelidikan tanah gitu ya, dari sangat bersinggungan dengan bidang geoteknik. Ya, terus nanti di save dulu ya, ada namanya QA gitu ya, kita save, ada yang namanya Q ultimate. Nah, nanti ada lagi tuh Q neto gitu ya, kita simpan dulu. Terus, nah, bagaimana dengan distribusi tegangannya? Selanjutnya adalah bagaimana dengan distribusi tegangannya. Jadi akibat beban gitu ya, itu nanti akan ada tegangan yang terjadi. Nah, sebenarnya tegangan yang terjadi ini ya sebenarnya rumus mekanika aja, gitu ya. Nah, rumusnya adalah ini. Ini kan sangat sering kalian dengar di mekanika bahan, gitu ya. P per A plus minus MY per I, gitu. Jadi ini rumus yang sangat sudah biasa, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang tertekan gitu. Nah, kira-kira tegangannya itu berapa gitu kan? Ya sebenarnya tertekan maupun kalau ada momen ya. Jadi ini misalkan ada tekan berarti kan P per luasan kan jadi tegangan. Ini kan fisika aja ya, P per A sama dengan tegangan gitu kan. Nah, terus kalau ada momen, nah ini momennya kalikan dengan lokasi seratnya gitu ya, dibagi inersianya. Jadi kenapa kalau di mekanika bahan itu kalian ditanyain, ini kan, kalian pasti ditanyain kayak gini nih. Tentukan tegangan di titik ini, gitu kan. Tentukan tegangan di titik ini, lalu di titik ini, misalkan. Di titik ini, gitu kan. Banyak titik tuh. Nah, karena ada fungsi ini nih, fungsi Y. Kalau cuma
Kalau ditanya titik, ini misalkan A, ini B, ini C, aduh ya, C, ini D, ini E. Nah, kalau misalkan cuma gayanya tekan ya, ini di semua titik tegangannya cuma P per A ya, gitu. Kalau misalkan ada momen, nah ini baru beda-beda nih A, B, C, D, E-nya. Ya, ini cuma nge-review Mekban ya, jadi harusnya kalian itu udah sangat menguasai harusnya. Kalau misalkan kalian merasa lupa-lupa, butuh di-recall, butuh di-review sedikit gitu, itu silakan ya di-review gitu. Oke, kita lanjutin. Lydia Philadelphia, jangan baca. Lydia. Lydia nggak ada? Ada, Bu. Oke. Ya, minta tolong bacain. Q sama dengan P per A plus minus M kali Y per I, di mana P adalah beban aksial tekan, yaitu beban vertikal, A adalah luas dasar pondasi yang berhubungan dengan tanah, I adalah momen inersia bidang kontak pondasi dan tanah, M adalah momen yang bekerja pada pondasi, Y adalah jarak dari titik pusat ke titik tegangan yang akan dihitung. Nilai M di atas dapat dinyatakan sebagai P. E, di mana E adalah eksentrisitas beban relatif terhadap titik pusat pondasi. Nilai E yang besar dapat menyebabkan pondasi tertarik dari tanah, disebabkan tidak adanya perlawanan terhadap tegangan tarik yang terjadi di antara dasar pondasi dan tanah. Untuk pondasi segi 4, hal ini dapat terjadi bila eksentrisitas melebihi EK sama dengan L per 6. Di mana EK adalah jarak Kern. Bidang Kern dapat dilihat pada gambar 8.2.C. Apabila beban bekerja masih di dalam bidang Kern, maka terjadi tegangan tekan pada seluruh bagian dasar pondasi. Ya, oke. Terima kasih Lydia Philadelphia. Jadi, ya seperti itu ya. Rumusnya adalah P per A plus minus MY per I. Nah, ini benar-benar rumus mekanika bahan aja gitu ya. Terus, jangan lupa ini inersia adalah momen inersia bidang kontak gitu ya, pondasi dan tanah. Jadi jangan inersia yang lain gitu ya. Terus apalagi? Oh ya, jadi karena bentuknya pondasi itu kan intinya kan ada suatu area nih, area yang kena biasanya yang kena gaya kan ya cuma kolomnya doang kan kena gaya gitu kan. Oh, udah lagi gini. Nah, ya cuma ini aja kita assign pada umumnya lah ya buat ini biasanya gitu ada P di sini gitu. Makanya ini P per A itu luasan footingnya A gitu. Nah, terus momennya di sini tuh bisa jadi si pondasi ini kan bisa di tengah-tengah, bisa agak-agak geser di sini nih, kan ada eksentrisitas. Nah, ketika ada eksentrisitas, P kali E ini jadi kan jadinya kan gayanya juga eksentris ya. Gayanya di sini nih sekarang. Nah, disitulah ada momen P kali E gitu. Nah, bisa juga sebenarnya ya pondasinya di tengah, tapi memang ada gaya momen gitu. Ini warna apa sih hijau ya? Bisa juga memang pondasinya nggak eksentris nih di tengah, tapi memang ada momen gitu ya. Jadi di sini tuh bisa P kali E, bisa momen langsung yang ada di as gitu. Jadi ini kalau dilengkapi lagi sebenarnya bisa aja gini. P kali E, Y per I. Nah, ini juga sebenarnya masih kayak Mekban ya. Jadi kalau misalkan di Mekban itu kalian tuh ada ya ini kotak aja deh biar gampang ya. Ini section nih. Terus habis itu pertanyaannya tuh aksialnya nggak pas di sentroid gitu. Aksialnya agak-agak di atas gitu, sejarak E gitu. Nah, mirip juga tuh kayak gitu di mekanika bahan gitu. Jadi ini rumus yang sangat-sangat kita familiar lah gitu.
Oke, gitu ya. Jadi momen bisa momen langsung, memang bentuknya dia ada momen di as gitu, atau nggak ada momen nih, cuma aksial. Cuma pondasinya nggak di tengah-tengah, geser, ada eksentrisitas gitu. Terus habis itu, nah kalau E-nya terlalu besar, nah ini pasti ada bagian yang ketarik kan. Jadi ada bagian pondasi yang bakal ketarik. Sedangkan ya kita yang namanya tanah itu kan cuma bisa apa ya, bisa nahan tekan kan. Jadi ada suatu batasnya nih kalau tariknya terlalu apa namanya, terlalu besar gitu. Nah ini ada yang namanya eksentrisitas EK L/6 gitu. Kalau ada pertanyaan, nanya aja ya. Jadi kayak gini bentuk pondasinya. Sentroid apa namanya, sentroid pondasinya ada di sini gitu ya. Nah ini kebetulan kolomnya pas di sentroid gitu ya. Jadi kalau ini ditulisin dalam persamaan ya murni P per A plus minus MY per I. Gitu ya. Nah, kalau bayangin kalau kolomnya tuh eksentris ke sini nih. Terus ada P, terus ada momen juga. Nah, itu rumusnya jadi nambah lagi ya. Plus minus PE Y per I gitu ya. Nah, ini cuma saya highlight aja kalau kondisinya seperti itu. Nah, jadi di contoh ini kolomnya di tengah-tengah, sehingga kalau digambarin, ya ini kalau mau di breakdown nih, kan di breakdown kan sebenarnya P per A tuh ini aja ya, ini kan P per A nih. Nih yang hijau adalah P per A, gitu kan. Lalu yang biru adalah besarnya MY per I. Gini kan. Nah, sehingga ketika ditambahin, kan plus minus ya tambahin kan, itu jadinya ya ini, begini. Ya gitu ya, jadi kalau mau satu-satu gitu ya, ini adalah apa, P per A, ratakan P per A. Terus ditambah dengan yang ini ya. Ini nih ya. Ini ke bawah, yang ini ke atas. Oke, jadi ketika ditambahin, jadilah dia yang ini. Ini adalah hasil penjumlahannya. Nah, seperti itu. Jadi cuma kayak gini aja. Gampangan, jadi hati-hati ya kalau nanti di soal ada eksentrisitas, ada momen, atau ya itu, lihat dulu kolomnya tuh ada di as pondasi atau enggak gitu ya. Jadi apa, jangan lupa untuk memperhitungkan hal itu. Lalu breakdown aja tegangannya kayak gini, jumlahin satu-satu gitu, baru dijumlahin di akhir, itu juga silahkan ya kalau kalian apa lebih mudah nih gitu. Karena ini kan sebenarnya cuma P per A, ini MY per I bentuknya kayak gini, dijumlahin jadi yang kuning gitu. Nah, terus ada juga ini ya apa, dimensi kern ini. Nah, sehingga kayak gini nih, kalau misalkan kolomnya di tengah. Ini ceritanya cuma aksial doang ya, kolomnya di tengah. Ya udah, dia cuma P per A, nggak ada momen ya, nggak ada momen dan nggak ada P kali E. Gitu, makanya tegangannya akan seperti ini. Ini adalah ketika concentric load, E sama dengan 0. Nah, sekarang kalau misalkan pondasinya itu eksentris, jadi kolomnya itu nggak pas di as pondasi, jadi agak geser. Ini namanya E.
Nah, kebetulan pondasinya juga cuma menerima gravity, nggak ada momen ya. Cuma karena dia eksentris, jadi P kali E-nya jadi momen. Sehingga bentuk dari tegangannya akan seperti ini. Ya, ini sebenarnya bentuk yang sama kayak sebelumnya kan. Nah, terus kita coba ini, makin eksentris, makin eksentris, makin eksentris, sampai menuju EK. Kita gedein eksentrisitasnya sampai menuju EK. Nah, di sini ada titik di mana pondasi tepat 0. Nggak ada tegangan tekan kan ini. Ada satu titik di mana tidak titik pondasinya itu ujungnya tepat banget 0 nih. Hampir menuju tarik, tapi belum tarik gitu ya. Tekannya nggak ada. Nah, itulah EK. Nah, kita gedein lagi ya eksentrisasinya, kita gedein, ya udah deh, jadi makin ini jadi area tarik nih, gitu kan. Jadi ini cuma efektif tanah cuma bisa ngasih tahanan segini gitu. Gitu. Jadi itulah kenapa ya kalau pondasi dangkal gitu ya kalau bisa kita meminimalisir tarik karena ya memang nggak bisa nahan tarik. Tanah itu kan kalau kalian tekan kan dia bisa nahan, kalau kalian tarik ya nggak bisa gitu kan ya, seperti itu. Jadi kalau ada tarik sih ya sebaiknya kalian desain tiang pancang atau tiang bor seperti itu, karena bisa menahan tarik dari mekanisme friksi gitu kan. Ya itu mata kuliah pondasi ya. Kalau ada pertanyaan jangan lupa untuk ditanyakan. Yeremia bisa untuk bacain? Desain pondasi. Perkiraan awal luas pondasi dapat ditentukan dengan persamaan 8.4. A sama dengan D ditambah L per QA, di mana D sama dengan beban mati struktur atas plus berat sendiri pondasi plus berat tanah di atas pondasi. L sama dengan beban hidup. Untuk kombinasi dengan beban angin, A sama dengan D tambah L tambah W per 1,33 QA, di mana W adalah beban angin. Nilai A dari persamaan 8.5 tidak boleh lebih kecil dari nilai A dari persamaan 8.4. Ya, oke. Terima kasih Yeremia. Nah, jadi kita bisa nebak-nebak nih kebutuhan luasan pondasi. Seperti itu. Jadi, ini adalah dari analisis geoteknik gitu ya. Intinya sih kita harus masukin properti tanah, cari daya dukungnya, seperti itu ya. Nah, terus udah tahu nih tanah bisa segitu gitu kan, ya kita tebak-tebak aja, berarti butuh surface berapa sih gitu, biar kuat lah gitu kan. Kalau luasannya dikit kan ya nggak bisa nahan gede juga kan gitu. Jadi kira-kira butuh luasan berapa nih tapaknya gitu. Nah, jadi kalau misalkan gravity aja, silahkan nebak luasan seperti ini. Begitu. Nah, kalau misalkan sekarang ada lateral nih, lateral load, yaitu misalkan beban angin. Nah, ini QA ini nggak tahu apa ya panjangannya ya. Nah, ya udahlah ya. Ini jadi QA ini bisa kita tingkatkan sebenarnya. Gitu. Kalau gravity itu kayak gitu aja ya, gravity langsung aja kayak gini. Tapi kalau ada beban lateral, contohnya angin, ini boleh dinaikin. Gitu. Oke, jadi kita tebak dulu ukurannya. Dari sini kita dapat ukuran. Nathaniel Calvin bisa nggak bacain? Bisa, Bu. Setelah luas pondasi A diperoleh, maka selanjutnya menggunakan tegangan tanah akibat beban terfaktor ACI section 9.2 yang terjadi pada kolom. Tegangan tanah ini disebut tegangan neto tanah atau GNU sebesar persamaan 8.6. Persamaan 8.6A, GNU sama dengan 1,4 D per A, atau persamaan 8.6B, GNU sama dengan 1,2 D plus 1,6 L per A. Perilaku pondasi terhadap lentur.
Tegangan tanah yang terjadi di bawah daerah yang diarsir menyebabkan momen pada sumbu AA pada muka kolom. Gambar 8.4b. Dari gambar 8.4c dapat dilihat besarnya momen adalah MU sama dengan QNU kali BF dikali F per 2 bersamaan 8.7. Di mana QNU BF adalah resultan dari tegangan tanah pada daerah yang diarsir dan F per 2 adalah jarak dari muka kolom ke resultan tegangan tanah pada daerah yang diarsir. Ya, oke. Terima kasih, Calvin. Nah, jadi setelah kita dapat luasan tadi ya, luasan tebakan tadi gitu, jadi kalian bisa nih langsung praktek sebenarnya juga dapat luasannya. Jadi kalau misalkan kan berawal dari nggak diketahui ukurannya gitu kan, memang kalian harus ngedesain. Nah, ini tebak pakai yang tadi tuh. Terus setelah itu gitu, kita ada lagi nih besaran, tadi kan kita udah catat juga ya, ada besaran QA, lalu ada besaran Q ultimate ini ya, QA, Q ultimate. Nah, ini ada lagi nih namanya tegangan neto tanah, QNO, tegangan neto tanah. Nah, besarnya tegangan neto tanah ini itu 1,4D dibagi A atau 1,2D ditambah 1,6 L dibagi A. Nah, kira-kira itulah tegangan neto si tanah. Gitu ceritanya. Nah, terus tegangan tanah. Jadi ceritanya ini tuh adalah tegangan yang yang dikasih si tanah gitu ceritanya tuh. Nah, dari tegangan itu akan menyebabkan momen juga gitu. Besarnya momen itu adalah ya resultannya dikali lengan. Jadi kalau ada rumus kayak gini nih, ini jauh di dalam cuma rumus gitu, ini ada artinya pasti. Sebenarnya kenapa sih rumusnya QNU kali B kali F? Oh, ternyata cuma resultan ini tuh. Gitu kan. Terus F per 2 ini apa sih gitu? Oh, ternyata dia lengan gitu kan, karena kita tahu momen itu gaya kali lengan. Jadi sekali lagi justru itu adalah ilmunya ya. Jadi kalau kalian belajar di mata kuliah apapun, kalau ada rumus, kalau bisa pahami kenapa rumusnya seperti itu. Jadi ini sebenarnya cuma P kali L. P-nya harus resultan karena Q-nya ini kan merata ya gitu. Jadi kita ubah si Q-nya ini jadi jadi resultan gitu. Ini cuma P kali L. Nah, jadi gini ceritanya ya. Visualisasinya seperti ini. Jadi ada pondasi gitu. Nah, tanahnya ini ngasih perlawanan kan, ya itulah si QNU itu gitu. Nah, si QNU itu gitu ya. Nah, terus kalau kita lihat tampak atas gitu kayak gini gitu kan. Jangan lupa ini ukurannya B, ini ukurannya F gitu ya. Nah, jadi 2F berarti ya, 2F. Sorry, 2F berarti. Nah, jadi kalau tampak atas di sini F, di sini B gini kan. Nah, bayangin aja dia ngelentur kayak gini nih, melendut kayak gini. Kan berarti ada suatu kayak garis gitu ya, yang bener-bener si pelatnya itu melenting gitu kan. Nah, ini kan garisnya yang bikin pelat melenting. Nah, jadi ya udah ini perpotongannya. Jadi bayangin aja ada suatu QNU ini seluasan ini bekerja seluasan ini untuk melentingkan si pelat. Nah, kalau tampak 2 dimensi inilah QNU. Itu kan yang sedalam B ya ini kan berarti setengah F kan ini ya, ini kan F lah ya, ini F sedalam kesananya B gitu kan. Ini tegak lurus bidangnya B. Nah, jadi kalau diresultanin, ya ini tinggal ininya nih. Ini kan diresultanin, jadi cuma ini aja ya. Ya, resultan itu kan fisika ya, cuma fisika tuh. Resultan dari QNU, tegangan-tegangan surface ini dijadikan gaya.
Nah, resultannya tinggal luasan dikalikan tegangannya dikalikan luasannya gitu doang kan resultan. Jadi integral dari tegangan itu gaya ya. Gitu. Nah, terus lengannya F/2, makanya dikali lengan. Nah, inilah momen. Disitulah pelat kalian harus menahan momen. Sebesar itulah momen yang dialami si pelat. Kan pelatnya mau melenting nih. Nah, ketika melenting itu keluar momen. Jadi kita harus merencanakan pulangannya. Gitu. Oke kan, gampang kan kalau kita tahu kayak gini nih, oh ini dari mana, oh ini cuma resultan, oh ini cuma lengan momen gitu kan, jadi gampang kan. Jadi sebenarnya tidak harus dihafalin, jadi kalau bisa kalian pahami nih kayak gini, oh ya ini ada gaya ke sini sehingga bakal melenting, jadi ini adalah tributary lentingannya nih, sehingga kalau diresultanin tuh jadi kayak gini gitu. Lalu berarti momennya tinggal F kali L gitu ya, gampang kan. Ya, itu adalah momen nanti yang harus kalian hitung ya. Oke, sekarang ngomongin geser. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan nih. Gabriel Vincent bisa membaca? Perilaku fondasi terhadap geser. Runtuhan fondasi akibat geser dapat terjadi seperti pada pelat, yaitu geser satu arah. Gambar 8.5a. Dan geser dua arah atau pancing shear. Gambar 8.5b. Penulangan geser pada fondasi sangat jarang dilakukan. Hal ini disebabkan sulitnya pemasangan tulangan geser. Jika gaya geser yang terjadi melebihi kapasitas geser beton, maka tebal fondasi ditingkatkan. Untuk geser satu arah, kuat geser beton diambil sebesar VC sama dengan 1/6 akar FC BW kali D. Untuk geser dua arah, kuat beton diambil terkecil dari VC sama dengan 1/12 buka kurung 2 tambah 4 bagi beta C tutup kurung akar FC B0 kali D. VC sama dengan 1/12 buka kurung 2 tambah alpha S kali D bagi B0 tutup kurung akar FC kali B0 kali D. Dikit lagi. VC sama dengan 1/3 akar FC B0 kali D, di mana B0 sebagai keliling geser kritis. B0 sama dengan 2 buka kurung C1 tambah D tutup kurung tambah 2 kali C2 plus D tutup kurung. AS sebagai 40 untuk posisi kolom di tengah fondasi, 30 untuk posisi kolom di tepi fondasi, 20 untuk posisi kolom sudut fondasi. Beta C sama dengan sisi panjang kolom dibagi sisi pendek kolom. Oke, terima kasih Gabriel Vincent. Nah, ini adalah perilaku pondasi terhadap geser. Nah, jadi selain menahan si momen ini ya, kan melenting karena momen, ada geser jelas. Kelihatan juga nih dari ini kan ada tributary, sejarak D, tributary, geser aksi satu arah. Nah, jadi teorinya sama dengan slide geser ya. Jadi karena si tapaknya ini tuh kayak pelat gitu, nah kita harus ngecek tuh geser, ketahanan geser dari pelatnya gitu terhadap aksi satu arah dan juga aksi dua arah. Nah, sekali lagi VC itu adalah ketahanan geser dari beton. Nah, sebenarnya VU itu kalau VU pada umumnya lah ya harus kurang dari VN, di mana VN ini adalah VC ditambah VS sebenarnya. Tapi sekali lagi pelat itu jarang banget kita kasih tulangan sehingga kita cuma mengandalkan
betonnya aja udah cukup gitu. Makanya di sini kita pastikan VC-nya itu dikalikan V ya, harus lebih besar dari VU. Kita pastikan hal ini terjadi. Kalau misalkan enggak, tebelin pelatnya gitu ya, tebelin pelatnya ya, atau naikin FC prime-nya kalau bisa, atau B0-nya yang dinaikin misalkan, itu juga. Jadi intinya adalah pastikan pondasi itu sudah kuat terhadap geser, cukup dari tahanan geser konkretnya, gitu. Cukup dari tahanan geser betonnya, nggak perlu dikasih tulangan, sudah cukup gitu ya. Jadi ini sebenarnya bukan hal baru dari kalian, ini adalah slide geser, persis banget cara ngeceknya. Jadi kalau ada kayak gini tadi nih ya, berarti kalau mekanisme geser satu arah berarti ya ini sejarak D kan, lalu di sini adalah penambang kritisnya gitu ya. Jadi tributerinya ya segini ya. Nah, jangan lupa sebenarnya ada dua arah ya. Maksudnya aksi geser satu arah, tetapi jangan lupa ada arah satunya gitu maksudnya. Arah satunya berarti ya ini sejarak D kan, di sini sejarak D. Set gini ya, ini adalah tributer yang kedua dari aksi geser satu arah. Nah, lalu untuk dua arahnya, ya mungkin kalau dua arah saya gambar sini ya biar nggak tertimbun-timbun. Jangan lupa sejarak D/2 ya, D/2. Ini slide geser kan ya, set. Ini juga sejarak D/2 gitu kan. Nah, ini adalah mekanisme geser dua arah. Sehingga tributerinya yang di luar kotak. Gitu ya. Jadi kalau gagal dua arah itu seperti ketusuk jarum, gagal mekanisme satu arah itu seperti ini. Nah, ini adalah yang harus kalian cek dengan harus memenuhi ini. PU-nya harus kurang gitu ya. Dengan mengandalkan VC doang. VS-nya nggak dipasang, jadi VS-nya 0. Begitu. Jadi ini, terus ini juga rumusnya sama persis juga dengan slide geser gitu ya. Bergantung dari ininya, kondisi kolomnya, alfa S-nya, lalu beta C-nya, dan seterusnya. Oke, masih nggak ada masalah kan? Masih sama soalnya. Oh ya, ini udah digambarin nih. Tadi saya gambarin, ternyata udah ada gambarnya. Nah, kayak gini ya, ini mekanisme geser satu arah yang kiri, lalu yang kanan adalah mekanisme geser dua arah. Tapi sekali lagi geser satu arah ada arah satunya lagi ya, jadi ini sejarak D di sini juga harusnya dicek gitu. Yang ke sini nih. Atau yang ya kalau misalkan eksentris kan berarti ke sini juga beda lagi kan. Gitu misalkan. Ya kalau nggak eksentris ya nggak perlu. Terus sebenarnya juga ke sini kan berarti. Ke sini juga ada yang ini nih. Ya nih, jadi sebenarnya ada juga yang ke sini. Sekali lagi kalau eksentris gitu, kita nggak tahu nih tributerinya sama atau enggak. Kalau eksentris kan beda. Ya, tetapi kalau sama nggak eksentris ya, jadi ceknya cuma 2 tributeri ya. Kalau nggak eksentris. Terus ini adalah yang dua arah ya, kayak ketusuk kayak gini, sejarak D/2 gitu ya. Nah, ini masih sama banget kayak slide geser. Oke, masih aman kan? Kita lanjut lagi. Andrian Putra Arifin, bisa tolong baca? Transfer beban kolom ke pondasi. Beban dari kolom diberikan ke pondasi melalui tegangan tumpu pada beton dan tegangan yang terjadi pada tulangan kolom atau dowel pada pertemuan antara kolom dan pondasi. Luas tulangan dowel harus memenuhi syarat berikut. A dowel lebih besar sama dengan 0,005 A kolom.
Tulangan dowel digunakan karena sulit untuk memasang tulangan kolom langsung pada pondasi. Pada gambar 8.6, kolom dengan dimensi 450 mm x 450 mm, tulangan 8D25, FC sama dengan 35 MPa. Kolom tertumpu pada pondasi dengan FC sama dengan 20 MPa. Pada pertemuan kolom dan pondasi terdapat tulangan dowel 4D22 dengan FY sama dengan 420 MPa dan panjang tertanam sebesar panjang penyaluran tulangan dalam kondisi tekan compression development length, yaitu sebesar 500 mm, tabel A strip 12M, dan ditanamkan pada kolom dengan panjang maksimum dari antara nilai berikut. Sambungan lewatan dalam kondisi tekan compression lap spice length untuk tulangan D22 dan FC 35 MPa, yaitu sebesar 676, pergunakan tabel A19M. Panjang penyaluran tulangan dalam kondisi tekan compression development length untuk D25 dan FC 35 MPa, yaitu sebesar 433 mm, pergunakan tabel A12M. Ya, oke, terima kasih Andrian Putra Arifin. Nah, jadi selanjutnya lagi kita ngomongin transfer beban kolom ke pondasi dan juga memikirkan kebutuhan dowel gitu. Nah, jadi ceritanya adalah kan kolom ketemu pondasi. Nah, tulangan kolom punya tulangan, pondasi punya tulangan. Nah, tapi nggak bisa berhenti banget nih. Nggak bisa tulangan kolom berhenti banget nih di sini. Lalu pondasi di sini. Jadi ini kan nggak ada apa ya? Jadi di sini lemah banget kan. Bayangin aja tulangan kalian berhenti di sini. Lalu habis itu ketemu beton doang kayak gini kan. Habis itu nanti ada tulangan lagi di bawah. Ini nggak ada kesinambungan gitu dari kolom ke pondasi begitu. Nah, bakal riskan banget nih kayak gini gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya sih selalu ada yang namanya panjang tertanam tuh, minimal tuh tertanam berapa gitu. Ya bagus-bagus sebenarnya sampai bawah sih. Sampai bawah nih, jadi tulangan ketemu tulangan. Bener-bener tersalurkan gitu kalau tulangan ketemu tulangan. Kalau ada tulangan, lalu habis itu beton, bayangin aja ada tulangan beton, nanti ada tulangan lagi, nah ini sebenarnya si gaya ini kan mau disalurkan ke tulangan yang bawah nih. Nah ini harus ada mekanisme penyaluran dulu melalui si betonnya gitu ya. Nah, tetapi kalau langsung tulangan ketemu tulangan, nah ini enak banget nih transfernya, gampang banget transfernya gitu. Oh ya, BTW ini harusnya masuk ini sih disarankan. Kalau saya sih menyarankan ini masuk ke dalam ya. Kalau bisa ini masuk ke dalam aja, bukan keluar. Ya maksudnya kalau bisa juga sampai bawah gitu ya, terus masuknya ke dalam gitu. Nah, tapi ya setidaknya kalau nggak sampai bawah, tetap aja ada minimal tertanam berapa gitu. Ya bagus banget sampai bawah. Oke, nah ceritanya adalah, nah ini sebenarnya gambarnya adalah seperti ini. Ya tapi ini sekali lagi saya menyarankan masuk ke dalam ya. Jadi kalau bisa tuh kolomnya yang masuk gitu, kalau bisa tuh biasanya gini nih misalkan gitu ya. Gitu, tulangan kolomnya yang masuk. Ini juga ini ya, tapi nekuknya ke dalam yang sana nih. Nah, terus ini tuh ada minimum masuknya berapa gitu. Sebenarnya sih harusnya gitu. Lebih baik lagi sebenarnya sampai bawah ya, sekali lagi karena penyalurannya lebih gampang, dia langsung ketemu langsung sama tulangan. Gitu. Sip gitu ya. Nah, cuma kadang-kadang itu susah tulangan kolom itu sekalian lanjut gitu. Kadang-kadang susah, makanya disinilah kita ngitung si dowel, kebutuhan dowel gitu. Jadi dowelnya ini ya. Ini dowelnya. Ya tuh, ya udahlah ya. Miss. Nah, ya inilah pokoknya, yaitu ini dowel. Jadi ceritanya kalau susah nih tulangan kolomnya yang lanjut nih susah gitu, kita tambahin si dowel. Ceritanya sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya bisa diupayakan sih kalian kalau di kontraktor, masukin aja tulangan kolomnya bisa diupayakan banget.
Nah, jadi setidaknya kalau butuh dowel itu A dowelnya harus lebih besar dari 0,005 dari A kolom ya, luasan kolomnya. Terus habis itu, nah ini karena sulit untuk memasang tulangan kolom langsung pada pondasi. Ya tapi sekali lagi sebenarnya bisa diusahakan ya, sebenarnya nggak sesulit itu juga sih, kalau mau langsung. Terus, ya misalkan kayak gini ya, ada kolom 450 kali 50, 450, ini adalah tulangan kolomnya nih, FC prime kolom sekian. Lalu ini FC prime pondasinya, lebih rendah ya. Terus, kita mau coba pakai dowel. Ternyata dibutuhkan 4D22 gitu kan. Ini F yield dowelnya. Terus kalau ini terus habis itu kita buka code sebenarnya. Ini semua masalah development length ini development length saat compression. Terus compression lap splice length sama compression development length. Nah, itu semuanya ada di code. Jadi bukannya SCI 318 atau SNI 2847 2019 gitu. Nah, jadi kalau tulangan D22, compression development length-nya itu butuhnya sekitar sekian gitu ya. Jadi ya harus dowelnya minimal sekian ya. Gitu. Apa namanya? Panjang penyalurannya. Terus habis itu kan ada lap splice ya. Jadi lap splice itu adalah tulangan ketemu tulangan yang apa ya istilahnya itu overlap ya, overlap gitu ya. Nah, overlap dalam kondisi tekan untuk D22 itu dibutuhkan 676 gitu. Sedangkan untuk yang diameter 25, panjang penyalurannya, development length-nya, itu dibutuhkan 433 gitu. Nah, jadi kayak gini kalau diilustrasikan. Jadi apa? Kan ini kan ini kan diameter 25 ya. Ini kan ini sama ini diameter 25. Yang ini diameter 22. Nah, 25 sama 22 kan ketemu nih, overlap nih. Ini namanya lap splice. Nah, ini butuhnya minimum 676 dari ini kan, lap splice-nya. Jadi kalau ya kita cari aja kalau D22 tuh lap splice-nya butuh berapa gitu. Ya sebenarnya coba cek juga lap splice buat D25 ya, lalu ambil yang terbesar. Gitu. Oke, kayak gitu ya. Terus habis itu si dowel ini harus disalurkan kan. Si dowel ini harus disalurkan. Nah, panjang penyaluran si dowel itu untuk tulangan D22 itu saat kondisi tekan, jadi beda ya saat kondisi tekan sama tension, jadi buka code-nya sebenarnya ada lagi kondisi tension. Nah, kalau kondisi tekan itu 500 mm. Sekali lagi ini fungsi dari diameter, F yield, FC prime gitu ya. Nah, jadinya sebenarnya minimum ini masuknya sampai sini nih, segini sih minimum sih. Gitu, tapi sekali lagi lebih baik kalau sampai bawah. Ya, begitu maksudnya. Bu, maaf Bu. Iya. Gimana? Ingin bertanya, untuk yang pemasangan tulangan yang Ibu jelaskan tadi itu yang ke dalam itu Bu, itu tetap dowel atau tetap dilanjutin dari tulangan kolom itu Bu? Sebenarnya sih saya seringnya sih itu sebenarnya kolomnya lanjutin sih. Itu bisa sih sebenarnya bikin di lapangan gitu ya. Jadi kalau di proyek-proyek itu kebanyakan kayak gini. Sebenarnya dulu tuh pada keluar sih, tapi ternyata hasil dari penelitian, hasil dari penelitian ternyata perilaku kalau si kaitnya masuk ternyata lebih baik ternyata daripada kalau kaitnya keluar gitu ceritanya. Makanya makin ke sini harusnya kalau kalian lihat detailing
tulangan kolom ke pondasi harusnya sih masuk, harusnya ya kalau udah update semua gitu. Nah, jadi sebenarnya itu nggak susah itu sih sebenarnya kalau ngelanjutin tulangan kolomnya. Tinggal kalian rencanain si kolomnya tuh, lalu masukin aja tuh sebelum dicor si file cap-nya itu gitu. Sebenarnya nggak susah itu. Cuma kalau misalkan repot banget, emang susah gitu. Nah, baru dibutuhkan dowel. Oh, berarti Jadi ya kalau yang seperti itu masih bisa nggak pakai dowel ya, Bu? sebenarnya banyak tuh yang nggak pakai dowel langsung kayak gitu. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, jadi kalau misalkan nggak bisa banget, nah kita pakai dowel. Tapi sebenarnya sekali lagi banyak yang langsung sih kalau saya lihat. Terus apalagi ya? Ya berarti kalau misalkan butuh dowel ya silahkan aja pasang dowel. Kalau misalkan ternyata susah gitu. Terus ya udah, ya saya sarankan sih masuk aja sih kaitnya, nggak keluar. Gitu. Ya oke, jadi idenya gitu ya. Intinya adalah kalau bisa itu ya daerah-daerah kayak gitu tuh rawan sebenarnya, daerah-daerah kayak gini rawan gitu. Kalau bisa sih sampai bawah, bagus banget sampai bawah. Karena bayangin aja gaya tuh langsung tersalurkan lewat tulangan. Tetapi kalau putus di tengah-tengah ini sebenarnya ada transfer nih. Bisa gini kan, misalkan tekan ini misalkan. Jadi ada transfer lewat momen nih, lewat konkret, sorry. Lewat konkret baru ketemu lagi ini tulangannya, kan tulangannya nanti bakal gini ya, bakal tersenyum, bakal momen positif nih kayak gini. Nah, ketika lanjut langsung itu akan lebih sangat bagus sih gitu sebenarnya. Tapi ya setidaknya dikasih minimum lah, code akhirnya ngasih minimum gitu. Oke. Sampai mana kita ya nih? Kalau kita lihat dari sini ya, kita udah sampai mana nih? Sampai udah jauh ya, udah banyak yang dibahas. Coba kita lihat setelahnya apa. Nah, sekarang kuat tumpu. Kuat tumpu dari betonnya ya harus kita cek. Sarvina Faradiba bisa ngomong sih? Bisa, Bu. Kuat tumpu beton maksimum di pondasi sesuai ACI Section 10.17 P 0,85 FC aksen A1, di mana V sama dengan 0,65 untuk kolom terkekang ACI Section 9.3.2.4, dan A1 adalah luas permukaan bidang kontak kolom dan pondasi. Bila permukaan bidang tumpu lebih besar di semua sisi dibandingkan dengan permukaan bidang beban, maka kuat tumpu beton maksimum dapat diambil sebesar V 0,85 FC aksen A1 akar A2 per A1, dan tidak boleh melebihi V 1,7 FC aksen A1, di mana A1 dan A2 adalah luas permukaan pada gambar 8.7. Oke, terima kasih Sarvina Faradiba. Nah, selanjutnya bayangin aja, ini tuh kondisinya tekan nih, bayangin ya. Jadi kalau enaknya belajar tuh sambil dibayangin gitu. Jadi kalian nggak usah ngapalin. Ini bayangin ini ketekan nih, ketekan. Terus ini kan juga akan ada betonnya yang di sini yang ketekan juga kan, si pelat tapaknya ini bakal ketekan gitu. Jadi bagian sini konsentrasi tegangan nih. Gimana ya? Ini segini nih konsentrasi tegangan nih, tekannya kan segede ini ya, kan si kolom kan ya sepanjang ini kan, jadi P itu segede itu gitu, se-serve ini konsentrasi tegangan. Habis itu akan diterima oleh si beton yang gedenya segini, ya maksudnya kedalaman segini, gedenya A lah ya, gitu maksudnya. Nah jadi kalau misalkan P-nya gede banget, ini ambrol nggak sih? Pertanyaannya kan ini bisa ambrol nih kalau kalian bayangin aja misalkan betonnya seuprit nih, cuma segini kan ambrol juga ya ini si pelatnya gitu. Jadi pertanyaan kita adalah pastikan betonnya nggak ambrol gitu ceritanya. Nah ini yang dilakukan yang tadi udah dijelasin Sarvina Faradiba tadi. Kita harus mengecek sih kekuatan tumpu dari betonnya sendiri begitu.
Nah, kuat tumpu yang mampu ditahan sama beton itu dari code SI 318 ya, atau SNI 2847 gitu, itu sekian gitu. Pi kali 0,85 FC prime dikali A1. Nah, jangan lupa V-nya 0,65 karena getas ya. Bisa banget kita lihat ini Pi-nya rendah banget, jadi karena kita nggak suka berarti kalau gagal yang getas. Terus A1 adalah luas permukaan bidang kontak kolom dan pondasi. Terus bila permukaan bidang tumpuan lebih besar di semua sisi dibandingkan dengan permukaan bidang beban, maka kuat tumpu beton maksimum. Nah, ketika bisa ada penjalaran beban gitu ya, kita bisa pakai rumus yang ini. Ya, tapi tidak boleh melebihi ini gitu ya. Berarti ini mentok-mentok nih, ini harus mentok banget ya, harus gini. Nah, jadi apa itu A1, A2? Ceritanya tuh kayak gini. Jadi ini adalah bintang kontak pertama. Nah, kalau dia bisa ada penjalaran beban kayak gini kan, ini kan melebar kan, dari A1 melebar jadi A2. Kemiringannya pakai ini ya, buat dapetin si A2 misalkan gitu. Nah, dari ini kekuatannya cari dari ini nih, hitung dari sini. Ini adalah kekuatannya. Jangan lupa tidak boleh melebihi ini. Gitu. Kalau misalkan kalau misalkan lewat ya, berarti kan ambrol tuh. Bayangin aja nih, ambrol nih. Gini-gini ambrol, bayangin aja nih, crushing gitu kan. Gitu. Nah, kalau misalkan nggak cukup, berarti ya itu kondisinya, si betonnya nggak mampu, bisa ambrol gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah gedein ininya, A1-nya gitu misalkan. Jadi bayangin aja yang neken itu cuma luasannya kecil sama luasannya besar. Kan lebih membahayakan yang kecil ya, lebih ngambrolin kalau luasannya kecil daripada luasannya besar. Jadi ya yang bisa kita lakukan ya gedein luasan beban gitu ya. Makanya kadang-kadang tuh yang namanya pembebanan dikasih bearing plate, loading plate gitu kan. Lalu di bagian peletakan dikasih bearing plate. Nah, itu sebenarnya buat menyebarkan tegangan gitu. Jadi misalkan kolomnya terlalu jarum gitu kan, pasti bakal crushing. Bayangin aja kolomnya digedein kan lebih aman tuh. Nah, itu yang bisa dilakukan. Atau kalau enggak ya memang berarti gaya kalian kegedean gitu. Ini itu berlaku juga buat struktur beton prategang. Jadi kalau kalian ambil prategang, bayangin aja ada beton gitu ya, ini misalkan beam gitu, lalu di pre-stress kan ada tekan yang luar biasa nih di sini. Kalau cuma daerah beton kalian yang kan beton kalian cuma bisa misalkan mentok-mentok ya, segini lah ya, ini kan ukuran beton kalian mentok-mentok segini. Nah, ternyata pakai ukuran beton segini aja, misalkan ekstrim nih, ini dijadiin bearing load semua. Itu aja ambrol, berarti kan pre-stress kalian yang kegedean gitu. Jadi, buat merencanakan pre-stress itu juga harus dipastikan betonnya itu nggak ambrol gitu ya. Kalau memang ambrol terus ya berarti kebanyakan tuh tendonnya, kebanyakan strandnya gitu. Jadi harus kita kurangin. Jadi ada maksimum jumlah strand juga gara-gara kekuatan si beton ini. Ya, gitu. Ya seperti itu ya berarti ya. Ya itu aja sih, kuat tubuh sampai sini aja. Sekali lagi kalau nanti ambil pre-stress nanti kalian lihat lagi nih kayak gini. Ya sebenarnya ini ada juga dibaca sih harusnya waktu kalian ngitung base plate, kalau kalian ada nih ngitung base plate, itu ada tuh penjalaran beban kayak gitu, A1 menuju A2. Jadi kalau di pre-stress ketemu, kalau di ngerjain base plate, baik di beton atau di baja juga ketemu. Kayak gini nih ya. Intinya adalah mentok-mentok daerah yang bisa diklaim buat nahan aksial itu cuma A1 sama A2.
ketika cuma memang daerah beton kalian memang cuma ada segini gitu, misalkan ya cuma ada segini gitu ya, terus nggak kuat, ya kan ya kalau gambarnya gini kan bisa kalian gedein lagi ya. Ya udah deh, A2-nya di sini gitu kan. A1-nya saya gedein sehingga A2-nya di sini gitu ya. Misalkan A1-nya jadinya lebih gede di sini. Ya ternyata nggak kuat juga, ya berarti kegedean tuh beban kalian. Atau ya udah tambahin lagi betonnya, jangan kecilan, jangan ngirit gitu. Maksudnya mungkin sectionnya kurang, mungkin ini kurang gede nih baloknya gitu maksudnya. Kalau nggak bisa digedein baloknya, nggak bisa nambahin konkret, ya kegedean gaya aksialnya. Mau nggak mau ya jangan ngasih gaya aksial segede itu. Kalau nggak ya betonnya ambrol itu tadi. Kalau ada pertanyaan silakan gitu ya. Ini ada sedikit lagi nih. Jangan lupa selimut untuk beton itu selimut untuk beton yang terkena tanah. Itu harus 75. Jangan sampai kalian masang 40 ya kan. Kalian biasanya pasang cover 40 gitu kan. Nah, itu buat kolom. Kalau kena tanah itu cover minimum 75. Nah, ini tahu dari mana? Ini buka SII 318. Sekali lagi buka kitab nih atau SNI 2847 2019. Nah, jadi bagian selimut beton. Kalian cari ya, control find selimut beton gitu. Pokoknya sebenarnya semuanya itu ada di peraturan sebenarnya. Terus tinggi minimum pondasi di atas tulangan bawah pondasi ada 150 untuk pondasi di atas tanah dan 300 untuk kondisi di atas tiang. Nah, jadi ini ketebalan tapaknya ya. Jadi nggak bisa ketipisan kayak tadi berarti ya yang digambar ini ya, nggak bisa ketipisan. Kalian cuma ngasih 75 mili. Ya habis dong sama cover. Covernya 75. Covernya bayangin aja ini cover 75. Berarti 150 ini cuma nyisa udah ya habis ya. Iya cuma habis. Ini cuma cover doang nih isinya kalau kayak gitu ya. Nggak ada tulangannya, nggak sempat ngasih tulangan. Jadi nggak mungkin nih. Jadi minimum ketebalannya 150 untuk pondasi tapak berarti ya. Dan 300 untuk pondasi dalam. Nah, udah ini cuma tambahan kecil. Ada pertanyaan nggak habis ini? Nggak ada. Oke, kita ke contoh. Vincent Harris, Bang Oce. Pondasi setempat yang menerima beban mati 1.600 kN dan beban hidup 1.020 kN. Ukuran kolom 450 mm kali 450 mm dengan tulangan 8D29. Mutu beton FC aksen sama dengan 35 MPa dan mutu baja tulangan FY 420 MPa. Di atas pondasi ada timbunan pasir setebal 150 mm dengan berat jenis 19 kN per meter kubik dan lantai basement setebal 150 mm. Beban pada lantai basement sebesar 5 kN per milimeter kuadrat. Faktor beban U sama dengan 1,2 D tambah 1,6 L. Faktor tahanan lentur V sama dengan 0,9. Faktor tahanan geser 0,75. Tenggangan izin tanah 290 kN per meter kuadrat. Berat jenis beton 24 kN per meter kubik. Desain pondasi dengan mutu beton FC aksen sama dengan 20 MPa dan mutu baja tulangan FY sama dengan 420 MPa. Pergunakan D25 untuk tulangan lentur dan D19 untuk tulangan dowel. Ya, oke. Terima kasih Vincent Harris. Nah, oh ya, jadi ini tadi ya mau meng-highlight lagi. Sekali lagi kalau masang dowel jangan lupa ada yang namanya lap splice ya. Jadi nggak bisa nih kalian seuprit gitu ya, segini aja deh gitu. Ya atau pokoknya intinya kalau tulangan diputus, mau ketemu tulangan lagi, nah itu ada lap splice. Misalkan gini nih, cuma pasang segini nih.
Nah, ini nggak akan efektif ya. Jadi ini tulangan ketemu tulangan itu harus ada lap splice, overlap gitu. Lalu tulangan mau masuk gitu ya, itu selalu ada namanya panjang penyaluran gitu ya. Jadi overlap ini namanya lap splice, tulangan mau nyalur gitu ya namanya panjang penyaluran. Jadi kalau misalkan di balok itu juga kalau mau nyalur ke kolom itu kan ada gini nih, set gini kan. Nah, ini namanya panjang penyaluran nih. Ini kalau di code lihatnya LDH gitu. Jadi ada persyaratannya nih, harus masuk berapa, kaitnya ini harus berapa. Jadi nggak bisa nih cuma irit gitu. Kalian masukinnya cuma misalkan ini nih masuknya udah bener nih, tapi kaitnya cuma segini gitu ya. Nah, itu nggak bisa karena ini ada persyaratan kaitnya pun panjangnya berapa gitu. Itu ya sebenarnya ide dari menjelaskan dowel ini gitu. Jangan lupa ada persyaratan nih. Harus ada lap splice, harus ada penyaluran. Oke, ya itu saya cuma mau meng-highlight itu karena itu penting. Terus ini adalah contoh. Jadi pondasi tempat kan, mana ya ininya? Oh, di sini. Ya, sudah. Jadi ada pondasi setempat, ya pondasi dangkal lah ya, beban mati segini. Beban hidup segini. Oke, jadi kalau ada soal, jangan lupa pahami soalnya karena lebih tepat sasaran, biasanya lebih benar jawabnya juga daripada kalian langsung menghajar gitu ya. Ukuran kolom segini. Tulangan kolom ini. Ini adalah FC prime kolom. F yield kolom. Terus wah, ada informasi ini, ada timbunan pasir setebal 150. Berat jenis pasir segini. Nah, berarti ini akan menjadi tekanan juga ya. Jadi ini adalah tekanan juga nih. Kaliin gamma, kaliin tebal gitu kan jadi area ya, area pressure gitu. Area load lah ya. Terus ada lantai basement nih setebal sekian gini. Terus ada beban lantai juga nih basement sekian. Nah, ini perlu diperhatikan, berarti ini adalah ngomongin area load-nya gitu. Terus ini kita pakai faktor ini, pakai V segini untuk lentur, V segini untuk geser. Terus habis itu tegangan izin tanah sekian. Berat jenis beton sekian. Desain pondasi dengan FC prime sekian. F yield sekian. Kelihatan juga ini FC prime-nya beda, jadi hati-hati kalau ada soal kayak gitu. Lalu disuruh pakai D25 untuk lentur. D19 untuk dowel gitu. Nah, sebenarnya ini adalah gambarnya sebenarnya plus udah dihitungin sih. Jadi ini tulangannya udah dihitungin. Jadi justru nanti kita akan ngitung tulangannya ya. Jadi kita lihat gambarnya dulu aja tanpa tulangannya. Jadi kelihatan banget ini ada ini kan kolom nih. Kolom tuh segede ini ya. 450 milian. Itu menahan 1.600 sama 1.020. Jangan lupa difaktorin. Sebenarnya masuk ke sini sih. Terus selain itu ternyata ini ngebebanin juga nih, ngebebanin pondasi kalian nih. Si tanah ini sama si lantai basement. Sama si beban basementnya itu sebenarnya ngebebani pondasi kalian. Gitu. Ceritanya gitu. Oke, jadi ini dari luasan juga kita sebenarnya masih nggak tahu ya, tapi ini udah hasil akhir nih sebenarnya, gambar hasil akhir. Nah, prosesnya gimana? Ya kita mulai aja. Jen Jessica bisa membacain? Bisa, Bu. Penyelesaian beban rencana U sama dengan 1,2D ditambah 1,6L sama dengan 1,2 dikali 1.600 ditambah 1,6 dikali 1.020 sama dengan 3.552 kN. Dimensi pondasi, asumsi tebal pondasi 800 mm,
tegangan izin tanah dikurangi beban di atasnya termasuk berat sendiri pondasi, maka didapat tegangan sebesar Q sama dengan 290 dikurang 0,8 dikali 24 ditambah 0,15 dikali 19 ditambah 0,15 dikali 24 ditambah 5 sama dengan 259,35 kN per meter kuadrat. Perkirakan luas pondasi A sama dengan D tambah L per Q sama dengan 1600 ditambah 1020 per 259,35 sama dengan 10,102 meter kuadrat. Ambil dimensi pondasi 3.500 mm dikali 3.500 mm dengan tebal 800 mm. Tegangan tanah netonya QNU sama dengan 1,2 D ditambah 1,6 L per A sama dengan 1,2 dikali 1600 ditambah 1,6 dikali 1020 sama dengan per 3,5 dikali 3,5 sama dengan 289,96 kN per meter kuadrat. Ya, oke. Terima kasih Jen Jessica. Nah, jadi dari nol banget nih, kita nggak tahu ukurannya. Kita nggak tahu ukurannya ya. Jadi ya udah kita faktorin dulu ukuran beban yang ada di kolom gitu ya. Ini kan difaktorin aja. Dapatnya sekian. Ya ini lah ya, dapatnya 3552. Nah, ini bekerja di sini 3552. Nah, lalu sebenarnya dari soal kan diketahui tegangan izin tanah itu sekian nih, gitu. Nah, tapi sebenarnya gara-gara ada beban tanah sama beban basement gitu, itu ngurangin bisanya tanah gitu. Kan? Jadi kayak udah kepake nih gara-gara si punyanya basement sama tanah gitu. Tanah di atasnya sih, timbunan lah ya, timbunan. Ini kan tadi kalau QA itu kan maksudnya tanah di sini ya. Yang 290 ini ya tanah yang di bawah lah ya. Nah, yang ini tuh timbunan kan. Nah, ini kan jadi harus kita kurangi dulu nih ceritanya gitu. Nah, dapatlah sekian. Sehingga perkiraan luasnya bakalan sekian. Nah, ya kira-kira ambil berapa ya gitu ya. Aduh, ambil aja lah sekian gitu. Terus tebalnya 800. Terus kita cari QNU-nya dari luasan yang mau kita pakai kan ya. Tapi jangan lupa QNU itu harus bebannya udah difaktorin gitu ya. Ini kan dibagi luasannya gitu. Jadilah inilah QNU nih. QNU itu yang akan kita gunakan untuk ngitung momen gitu ya. Ini ya. Ini gitu sama ini geser gitu ya. QNU ini yang kita pakai, bukan QA, bukan Q yang lainnya, tapi QNU. Pokoknya harus udah difaktorin. Terus habis itu ya kita cek gesernya ya. Setelah dapat QNU ini ya udah kita cek geser dan juga momennya. Philbert bisa tolong bacain? Cek terhadap geser dua arah, jarak tulangan ke serat terluar D sama dengan 800 kurang 75 kurang 25 sama dengan 700. Tributary area untuk geser dua arah 3.500 kuadrat dikurangin buka kurung 450 tambah 350 tambah 350 tutup kurung kuadrat sama dengan 1.092.7.500 mm kuadrat. Gaya geser sama dengan VU sama dengan 289,96 kali 10,9275 sama dengan 3.168,53 kN. Keliling geser sama dengan B0 sama dengan buka kurung 450 tambah 350 tambah 350 tutup kurung kali 4 sama dengan 4.600 mm kuadrat. Oke. Ya, jadi kita cek
geser aksi dua arah. Ini sekali lagi ini nggak sesuatu yang baru, ini harusnya kalian udah jago banget karena udah di slide geser ya. Jadi kalau geser dua arah tinggal ambil D/2 kanan, kiri, gitu, atas bawah, lalu ini ada namanya penampang kritis. Nah, lalu si QNU itu tributernya kerjanya sekian gitu ya. Udah QNU yang tadi udah didapetin tuh tinggal apa? Dikaliin tributerinya kan jadi VU gitu. Oke, kan. Terus habis itu ya VU-nya ini akan kita lawan dengan VC gitu. Christine Asnat bisa tolong bacain? Suaranya belum kedengaran. Oh, belum kedengaran nih. Oh, oke. Ya, silakan ganti device ya. Oke, mungkin sembari itu Hansen Gunawan Teja bisa membacain? Bisa, Bu. Kuat geser beton diambil terkecil dari VC pertama, yaitu 1/12 kali 2 tambah 4 per BC, tutup kurung, kali akar FC aksen, kali BO kali D. Sama dengan 1/12 kali 2 tambah 4 per 1, kali akar 20, dikali 4.600, dikali 700. Sama dengan 7.200.138 Newton. Yang kedua, VC sama dengan 1/12 dikali 2 per alfa X kali D per B0. Tutup kurung akar FC aksen kali B0 kali D. Sama dengan 1/12 kali 2 tambah 40 kali 700 per 4.600. Tutup kurung dikali akar 20 dikali 4.600 dikali 700. Sama dengan 9.704.535 Newton. Yang ketiga, VC sama dengan 1/3 kali akar FC aksen kali B0 kali D. Sama dengan 1/3 kali akar 20 kali 4.600 kali 700. Sama dengan 4.800.092 Newton. Jadi kuat geser beton sama akar VC aksen, akar VC. Jadi kuat geser beton si VC sama dengan 0,75 kali 4.800.092 sama dengan 3.600 kilonewton. Si VC lebih besar dari VU. Oke, terima kasih Hansen. Jadi kita udah dapat VU nih tadi. Terus habis itu kita lawan dari VVC gitu ya. Jadi karena ini ngomongin aksi dua arah, berarti VVC yang dua arah juga ya. Itu ada 3 rumus. Ambil terkecil ternyata 3.600. Oh ternyata ini 3.100 ya. Ini 3.600 ya. Beda dikit lah ya. Tapi oke gitu. Nah habis itu cek geser satu arah. Jonathan bisa mau bacain? Jonathan. Maaf, barusan ada gangguan. Cek terhadap geser satu arah. Tributary area untuk geser satu arah 3.500 kali 3.500 kurang 450 per 2 dikurang 700 sama dengan 2887.500 mm kuadrat. Oke, geser VU sama dengan 289,96 dikali 2,8875 sama dengan 837,26 kN. Buat geser beton PVC sama dengan 0,75 kali 1/6 akar FC aksen kali BW kali D. PVC sama dengan 0,75 kali 1/6 kali akar 20 kali 3.500 kali 700
sama dengan 1.369.591 Newton sama dengan 1.369 kilonewton. PVC lebih besar dari VU, maka oke. Ya, oke. Ini adalah pengecekan satu arah ya, pengecekan satu arah ya, ini juga kalian udah biasa ya di slide geser. Ini ambil jarak D, lalu ini adalah penampang kritisnya, sehingga tributerinya adalah ini, gitu. Sehingga ya ini kita hitung tributerinya aja gitu kan ya, tinggal si tadi QNU-nya kalikan tributeri, dapatlah ini VU-nya. Lalu kuat geser VVC untuk aksi satu arah cuma ada satu rumus, dapatnya sekian. Ya, ternyata jauh gitu sehingga oke. Oke, masalah geser udah beres, sekarang kita menuju ke masalah lentur. Jason Edgardo sama bacanya. Ya Bu, bisa Bu. Perencanaan terhadap lentur. Momen rencana. M sama dengan 289,96 kali 3,5 kali 1,525 kuadrat. Sama dengan 1180,092 kN/meter. Menentukan tulangan perlu dengan pendekatan AS sama dengan momen dibagi C kali FY kali JD. AS sama dengan 1180 kali 10 pangkat 6 dibagi 0,9 kali 420 kali 0,9 kali 700. AS-nya itu jadi 4955,46 mm². Maka tulangan minimum pelat berdasarkan ACI section 1053 dan 712.2, AS minimum adalah 0,0018 kali BH. Dengan 0,0018 kalikan 3.500 kalikan 800 sama dengan 5.040 mm². Pakai 11 diameter 25. Maka AS pakainya adalah 5398 mm². AS pakai lebih besar daripada AS minimum. Maka oke. Oke, terima kasih Jason. Jadi tadi geser udah oke lah ya, kita menuju ke lentur. Nah ini juga sesuai bahasan tadi kita, ada bagian QNU ini akan membuat pelat kita melenting gitu ya, melenting. Nah ini batas lentingannya itu gitu, sehingga momen yang membuat dia melenting itu berapa gitu ya. Ini cuma resultan dikalikan lengan ya. Ini sebenarnya ini satu kali ini itu kan sebenarnya resultan ya. Lalu yang ini dikali ini sekali, ini adalah lengan gitu. Jadi ini momen ternyata 1180 gitu ya momennya yang bikin melenting itu. Nah itu tugasnya tulangan kan gitu. Soalnya ya akan ada tarik sama tekan kalau momen kan. Nah sehingga butuh tulangan berapa nih? Ya ini tinggal AS perlu aja. Ini juga udah sering banget ya rumus ini kan. AS perlu berapa? Oh ternyata sekian. Nah terus jangan lupa cek terhadap AS minimum ya. Sekali lagi cek terhadap AS minimum. Oh ternyata governya AS minimum ya ternyata. Daripada ini kan ternyata cover AS minimum. Ya udah yang kepake adalah AS minimum. Jadi jangan lupa banget cek AS minimum ya. Sering banyak yang lupa gitu. Terus dipakai S11D25 gitu, AS pakai sekian gitu. Sehingga ya lebih dari yang dibutuhkan. Terus kita lanjut dulu. Felix bisa ngomong baca? Bisa Bu. Spasi maksimum tulangan lentur menurut SIA section 765, S maksimum sama dengan 450 mm. Pakai 11D25, bangkai jarak bersih antar tulangan, S sama dengan 3.500 dikurang 75 kali 2, dikurang 11 kali 25, dibagi 10 sama dengan 307 mm. S lebih kecil dari X maksimum, hasilnya oke. Selanjutnya, desain pertemuan kolom pondasi. Bila permukaan bidang tumpuan lebih besar
di semua sisi dibandingkan dengan permukaan bidang beban, maka kuat tumpu maksimum beton di bagian atas fondasi dapat diambil sebesar P 0,85 FC aksen A1 akar A2 per A1 sama dengan 0,65 dikali 0,85 dikali 20 dikali 450 kuadrat dikali akar 3.500 kuadrat per 450 kuadrat sama dengan 17.403.750 Newton sama dengan 17.403 kilonewton. Ya, Bu. Ya, oke. Selanjutnya kita udah tahu ya AS pakainya ada 11D25, tapi kita cek dulu nih terhadap spasi maksimum. Spasi maksimum dari code itu ya ini kitab kita, sekali lagi ceknya ke kitab, itu maksimal 450. Nah, kira-kira kalau pakai si 11D25 berapakah spasi kita gitu? Oh, ternyata spasinya segini, berarti oke gitu ya. Jangan lupa cek terhadap spasi maksimum. Terus habis itu ini adalah ini ya kekuatan tumbuh si beton, kita cek gitu ya pakai rumus yang tadi ya. Terus habis itu didapetin ternyata ketahanan tuat tumbuh itu 17.403 kilonewton ya. Ini kita dikit lagi. Christine Asnat udah bisa? Udah, Bu. Oke. Tegangan tumpu di bagian bawah kolom adalah sebesar P dikali 0,85 FC aksen di A1 sama dengan 0,65 dikali dalam kurung 0,85 dikali 35 dikali 450 kuadrat dikali 10 pangkat minus 3 sama dengan 3.916 kilonewton. Maka yang dapat ditahan oleh tumpuan sisanya adalah sebesar 3.916 kilonewton, sisanya ditahan oleh dowel. Luas tulangan dowel yang diperlukan adalah ASDW sama dengan 4.020 dikurangi 3.916 dikali 10 pangkat minus 10 pangkat 3 dibagi PFY sama dengan 4.020 dikurangi 3.916 dikali 10 pangkat 3 per 0,65 dikali 420 sama dengan 381 mm kuadrat. Luas tulangan minimum dowel adalah ASDW minimum sama dengan 0,005 AG sama dengan 0,005 dikali 450 kuadrat sama dengan 1013 mm kuadrat. Pakai 4 diameter 19, ASDW pakai sama dengan 1136 mm kuadrat. Ya, oke. Jadi ya ini sedangkan yang di bagian tepat banget sih, bagian kolom itu kan berarti rumusnya cuma ini, itu cuma bisa nahan segini sebenarnya tahanan dari si tumpuan persis banget gitu. Nah, ini sisanya bisa kita suruh si dowelnya berarti ya. Jadi kira-kira harus berapa nih tulangan dowelnya? Dapatnya 381, jangan lupa cek terhadap minimumnya ya. Ternyata minimumnya sekian. Berarti ini govern kan. Terus dipakai 4D19 ya lebih dari yang kita butuhkan. Nah, dikit lagi nih. Tinggal masalah detailing dari butuh masuk berapa. Daryl bisa ngomong Pak Cuy? Daryl Harsafarda bisa ngomong Pak Cuy? Panjang dowel tertanam di bagian fondasi adalah sebesar panjang penyaluran tulangan dalam kondisi tekan atau compression development length untuk tulangan D19 dan FC20 MPa, yaitu sebesar 431 mm.
mm dalam tabel A 12M. Sedangkan yang ditanamkan pada kolom nilai panjang maksimum di antara nilai berikut. 1. Sambungan lewatan dalam kondisi tekan atau compression lap splice length untuk tulangan D19 dan FC 35 MPa yaitu sebesar 582 mm menggunakan tabel A19M. Kedua, panjang penyaluran tulangan dalam kondisi tekan atau compression development length untuk D29 dan FC 35 MPa yaitu sebesar 489 mm menggunakan tabel A12M. Panjang dowel di bagian kolom diambil 700 mm. Oke, terima kasih. Nah, jadi setelah tahu butuh 4D19, nah kira-kira ini butuh masuk ke kolom berapa, masuk ke pondasi berapa gitu kan ya. Nah, ya, jadi panjang penyaluran ketika tekan gitu untuk D19 dan FC prime sekian itu ternyata 431 mm. Nah, untuk yang masuk ke kolom itu sambungan lewatan kondisi tekan lap splice compression gitu ya untuk D19 FC prime sekian itu kan 582, sedangkan panjang penyaluran kondisi tekan untuk diameternya si kolom kan ya D29 itu sekian. Nah kan cari yang govern ya gitu. Terus ya tapi ini dia buletin sih ya udah dia pakai 700 gitu. Sehingga kalau digambarin ya gambar yang tadi ini ya. Oh enggak di ini ya dia. Enggak dikasih tahu ya masuk berapa. Ya tapi gambarnya gini gitu. Terus ditambah ini penyalurannya. Ini lap splice-nya, berarti lap splice-nya itu oh ya ini 700 berarti ya 700 terus masuknya 431 sebenarnya ya minimum 431 ini masuk ke sini minimum 431, tapi sekali lagi sampai ke bawah lebih baik. Terus lap splice sama kolomnya 700 gitu. Udah deh, seperti itu desain fondasi. Ada pertanyaan sampai sini? Dari saya belum, Bu. Oh, oke. Terima kasih, Steven. Yang lainnya nggak ada. Ya, kalau nggak ada, seperti biasa ya kita latihan dikumpul sampai jam 9 malam. Jadi take your time sambil baca-baca, sambil cobain, sambil pahami gitu ya. Setidaknya kalian pernah lah untuk experience buat mengerjakannya, untuk mendesainnya gitu ya. Walaupun sebenarnya ya experience dalam tugas ya, tetapi itu sangat membantu ketika nanti kalian beneran ngedesain gitu. Setidaknya punya experience walaupun dalam tugas. Nah, terus habis itu yaitu dikumpulin jam 9 malam hari ini. Terus kalau misalkan nanti ada masalah silakan juga bisa ditanyakan gitu.